Semua pergerakan tercatat, semua nama tercantum, semua tahanan seharusnya bisa dilacak. Namun, dari berbagai laporan lama, catatan internal tahanan yang dinyatakan ada, tapi tidak pernah keluar dari Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan dikenal sebagai penjara dengan pengamanan tertinggi di Indonesia. Semua pergerakan tercatat, semua nama tercantum, semua tahanan seharusnya bisa dilacak. Namun, dari berbagai laporan lama, catatan internal, dan cerita yang beredar di kalangan petugas, muncul satu fakta yang jarang dibahas. Ada tahanan yang secara administrasi tercatat, namun secara fisik tidak pernah tercatat keluar. Bukan kabur, bukan dipindahkan secara resmi, tapi menghilang dari alur yang seharusnya mustahil untuk hilang. Beberapa sumber menyebutkan, kasus seperti ini biasanya ditutup diam-diam dengan alasan administratif, mutasi data, penggabungan arsip, atau pembaharuan sistem. Namun anehnya, tidak semua petugas memiliki penjelasan yang sama. Seorang mantan petugas yang pernah bertugas di Blok Lama menceritakan bahwa pada suatu malam, jumlah tahanan yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah sel yang terisi. Sel tetap terkunci, tidak ada tanda kerusakan, tidak ada laporan pelarian. Secara logika, ini tidak mungkin terjadi di Nusa Kambangan. Lebih aneh lagi, nama tahanan itu tetap muncul di laporan mingguan selama beberapa waktu, seolah-olah dia masih ada di sana. Lalu, namanya perlahan menghilang dari catatan tanpa penjelasan terbuka. Kasus ini tidak pernah dibawa ke publik, tidak pernah ada konferensi pers, tidak pernah ada klarifikasi resmi. Dan disinilah cerita berlanjut ke satu lokasi yang selalu disebut pelan oleh para petugas lama. Blok Lama yang sudah ditutup. Blok Lama Nusa Kambangan yang ditutup tanpa pernah dijelaskan ke publik. Di Nusa Kambangan, tidak semua bangunan aktif digunakan. Beberapa blok lama secara resmi sudah tidak difungsikan, namun tidak pernah benar-benar dihapus dari peta internal. Menurut kesaksian beberapa mantan petugas, blok ini ditutup bukan karena rusak berat, melainkan karena insiden yang tidak pernah dijelaskan ke publik secara detail. Akses ke blok lama sangat terbatas, bahkan petugas jaga malam pun tidak diwajibkan berpatroli ke sana. Kamera pengawas di beberapa titik dinonaktifkan sejak lama, bukan karena rusak, tapi karena dianggap tidak diperlukan lagi. Padahal secara logika keamanan, area kosong justru seharusnya diawasi lebih ketat. Yang membuat blok ini terus dibicarakan adalah keterkaitannya dengan kasus tahanan yang tidak pernah keluar. Beberapa petugas lama menyebutkan bahwa nama tahanan itu terakhir kali tercatat berada di blok tersebut, sebelum akhirnya blok itu ditutup total. Sejak saat itu, tidak ada mutasi resmi, tidak ada berita pemindahan, tidak ada laporan kejadian terbuka. Yang ada hanya perubahan jadwal jaga, pengurangan personil, dan satu aturan tak tertulis. Jangan bertanya terlalu jauh tentang blok lama. Namun cerita tidak berhenti di sana, karena masih ada satu lokasi yang selalu muncul dalam cerita para petugas malam. Dermaga Tua Nusa Kambangan.
Dermaga tua Nusa Kambangan dan laporan jaga malam yang tidak pernah dipublikasikan. Sebelum sistem logistik modern digunakan, Nusa Kambangan memiliki beberapa dermaga lama yang kini sudah tidak aktif. Salah satunya masih tercantum dalam peta internal, namun tidak lagi digunakan untuk aktivitas resmi. Anehnya, dermaga ini tidak pernah dibongkar, hanya dibiarkan kosong. Beberapa laporan jaga malam yang bocor ke kalangan internal menyebutkan lampu dermaga terkadang menyala meski tidak dijadwalkan. Ada suara aktivitas logam pada jam-jam tertentu. Petugas jaga sering diminta mengganti rute patroli tanpa alasan teknis. Tidak ada laporan pelanggaran, tidak ada kejadian darurat. Namun, lokasi itu selalu dihindari. Beberapa petugas menduga dermaga tua ini berkaitan dengan alur lama pemindahan tahanan sebelum sistem digital diterapkan penuh. Dan disinilah muncul dugaan yang tidak pernah bisa dibuktikan secara resmi. Apakah benar semua tahanan yang masuk Nusa Kambangan selalu tercatat keluar secara administratif? Atau ada kasus-kasus tertentu yang diselesaikan dengan cara yang tidak pernah diumumkan ke publik? Tidak ada bukti yang bisa dipublikasikan secara terbuka. Tidak ada dokumen resmi yang bisa diakses masyarakat. Yang ada hanya catatan yang berubah, area yang ditutup, dan cerita yang tetap hidup di kalangan petugas lama. Dan sampai hari ini, pertanyaan itu masih menggantung. Apakah benar tidak ada yang pernah benar-benar hilang di Nusa Kambangan?